Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanaku santri, santriwati, semoga Anda ditemui dalam keadaan sehat walafiat adanya dan kita senantiasa di bawah lindungan Allah Maha Kuasa. Ya, dan itu perlu kita harus syukuri sekalipun keadaan kita sekarang sangat dibatasi untuk bersosialisasi ataupun untuk kita mengadakan silaturahim kepada teman maupun tetangga. Namun tetap kita harus istiqomah di dalam menjalankan hidup dan kehidupan hari ini. Baiklah anak-anakku santri dan santriwati, sebelum kita masuk ke pokok pikiran, ke materi hari ini, yaitu bicara tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya pertemuan hari ini senantiasa kita awali dengan doa yang insya Allah doa ini bisa membantu kita di dalam memahami ataupun mengetahui dengan sebaik-baiknya materi yang akan disampaikan nanti. Baik, yang pertama kita harus pahami bahwa pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang pertama adalah pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, di dalam pokok pikiran pertama ini, ya, ini negara melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, negara dapat mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Ya, maksudnya diupayakan bahwa tidak ada suatu daerah yang menginginkan adanya pemisahan dari NKRI. Kita diharapkan senantiasa bersatu, ya, bersatu padu untuk melindungi ataupun mengawal negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, jadi sesungguhnya kita menghendaki adanya persatuan di seluruh wilayah negara Indonesia, ya, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Ya, jadi dalam pokok pikiran pertama ini kita harus pahami bahwa negara itu melindungi segenap bangsa Indonesia, ya, dalam arti bahwa kita senantiasa menunjukkan sikap persatuan di kalangan negara, di kalangan wilayah, ya, apalagi pada masa sekarang ini kita diberikan oleh negara dalam hal pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari, misalnya pemberian sembako, ya, memberikan sembako untuk bagaimana bisa menanggulangi ataupun bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak ada upaya-upaya dari kelompok lain ataupun golongan lain untuk memisahkan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut kita lihat pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada pokok pikiran ini tentunya kita bisa melihat bahwa penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan yang berkeadilan. Ya. Artinya bahwa negara hadir di dalam untuk memajukan kesejahteraan umum ini, itu kita bisa lihat bahwa negara sekarang ini selalu memberikan modal usaha kepada masyarakat miskin supaya benar-benar mereka itu sejahtera, ya, sejahtera. Ya, tinggal bagaimana masyarakat itu mampu tidak untuk mengelola bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini walau hanya sedikit. Ya, tapi kita harus syukuri walaupun sedikit, ya, tetap kita harus berupaya dengan maksimal untuk bagaimana usaha itu bisa tumbuh dan berkembang sehingga diharapkan seluruh warga negara itu tidak ada hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, ini tujuan daripada pokok pikiran yang kedua. Yang berikut kita lihat pokok pikiran yang ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, atau pokok pikiran kedaulatan rakyat. Nah, dalam pokok pikiran ketiga ini, ya, ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Nah, pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nah, itu benar adanya. Jadi pokok pikiran ketiga ini kita terfokus pada bagaimana mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Contoh, musyawarah dalam hal membersihkan kelas, ya. Jadi di sini mungkin wali kelas sudah memberikan tugas, ya, kepada santrinya dibagi ke dalam 6 hari secara bergantian. Nah, inilah tentunya perlu dimusyawarahkan. Siapa hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Begitu juga di rumah, senantiasa musyawarahkan dan menyelesaikan suatu persoalan. Misalnya dalam hal pengadaan baju seragam sekolah, ya, tentunya dimusyawarahkan, ya, dengan kedua orang tua termasuk dengan anak-anaknya, ya, supaya terjadi musyawarah mufakat dan dapat menyelesaikan suatu persoalan. Ya. Yang berikut kita lihat pokok pikiran yang keempat, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan, ya. Pokok pikiran ketuhanan. Dalam pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar
harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya memelihara budi pekerti yang luhur. Ya, kita harus punya karakter, ya, punya perilaku yang baik, ya, apalagi sebagai pejabat negara, ya, yang sampai ada yang melakukan tindakan-tindakan yang merusak martabat, merusak harga diri sebagai seorang pejabat, ya, sebagai seorang pejabat, ya, ini yang perlu disampaikan. Makanya pada kepikiran ini senantiasa kita menunjukkan sikap, ya, sikap yang mencerminkan sikap yang sesuai dengan agama, ya, sesuai dengan agama menurut dasar kemanusiaan dan beradab dan memiliki adab, ya, menjunjung tinggi harkat martabat manusia, kemanusiaan yang luhur. Jadi pada intinya, pada pikiran keempat ini kita senantiasa memiliki karakter, ya, atau budi pekerti, mencerminkan sikap ataupun pola pikir yang sesuai dengan agama kita masing-masing dan memiliki adab, ya, adab menjunjung tinggi harkat martabat manusia, ya, artinya kita tidak boleh semaunya berkata-kata, ya, kita harus berpikir sebelum kata-kata kita itu menyinggung perasaan atau tidak. Kita itu perlu harus seleksi dulu, kita saring dulu, baru kita bisa kemukakan ke teman, sesama, keluarga, apalagi terhadap guru, ya. Jadi jangan mengirim sesuatu kepada guru itu ataupun dengan kalimat-kalimat yang tidak sopan, ya. Ya. Yang berikut kita lihat sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sikap persatuan, ya. Yang kedua, kita bisa lihat keadilan sosial. Ketiga, kedaulatan rakyat. Dan keempat adalah ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Oke, kita lihat dulu. Dari keempat sikap ini tentunya sudah dibagi dalam kelompok-kelompoknya. Misalnya yang pertama kita lihat pokok pikiran sikap yang pertama persatuan, ya. Persatuan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Contohnya kita lihat di lingkungan keluarga itu hidup rukun dengan saudara. Nah, ini sikap persatuan yang kita harus timbulkan dalam lingkungan keluarga. Contoh, ya. Kemudian di lingkungan sekolah kita bisa lihat ikut serta dalam belajar kelompok. Yang ketiga kita lihat lingkungan masyarakat, misalnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Dan yang keempat kita lihat lingkungan bangsa dan negara, ya, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Inilah contoh-contoh daripada sikap yang kita harus tunjukkan, sikap positif yang harus kita tampilkan dalam
yang menunjukkan sikap persatuan. Nah, selanjutnya juga ada beberapa sikap, misalnya kedaulatan rakyat, ya, itu ketuhanan, juga ada keadilan. Nah, itu saya anggap Anda sudah pahami, sudah mengerti setelah saya berikan contoh-contoh seperti tadi. Ya, selanjutnya kita lihat sikap persatuan, ya, tadi sudah katakan, bukan keluarga, ya, dan seterusnya. Ya, ini ada saya jelaskan tadi. Oke, sikap keadilan lingkungan keluarga, ada sikap kedaulatan rakyat di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, sikap ketuhanan, ya, lingkungan keluarga sampai dengan masyarakat. Ya, ini selanjutnya mohon dipelajari dengan tekun, ya, materi dari awal pertemuan sampai dengan hari ini, sebab pertemuan berikutnya dilaksanakan PTS, yaitu penilaian tengah semester. Dulu dikenal dengan istilah mid semester, ya. Sekarang istilahnya PTS, penilaian tengah semester. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.